Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha'illahi ta'ala wa nurihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al mursalin wa ila jumil malaikatil muqarrabin wa jamil tabi'in tabi'in wa jalama illah wa la ilaha illa ma kanu wa ila jamil hadisin wa fashirin syarhi ma al-tabari wa syamdul qadr al-jilani wa syekh Akhruddin ar-Razi wa syekh Imam al-Qutubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jaluddin al-Mahalli wa syekh Jaluddin as-Suyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Masyukani wa syekh Ahmad al-Lusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marahi wa syekh Tahir al-Ashir wa syekh Hamka wa syekh Mutawalli al-Syarawi wa syekh Tantawi wa syekh Al-Zuhairi wa syekh Muhammad Ali al-Syubuni wa syekh Quraisy wa khususan al-Ghaib Bisri Mustafa Ramdan wa ila jami' syekhina wa syekh masyayikhina syukri lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 980 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan utawi poso iku sakjroning wulan Ramadan. Allazi kang unzila kang den turunaken fihi ing dalem allazi apa Al-Qur'an. Hudan hale dadi petunjuk linnasi marang menungsa wa bayyinatin lan dadi pira-pira keterangan minal huda saking petunjuk wal furqani lan bedaaken antarané hak lan batil. Faman mongko sing sapa wong syahida ngerti utawa ningali sapa siman mingkum setengah saking sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan. Ya falyasumhu mongko poso sapa ya siman hu ing syahr. Waman sing sapa wonge kana ana sapa siman iku maridon loro au ala safarin utawa ing atase lelungan faidatun mongko wajib apa hitungan min ayyamin sing pira-pira dina ukhur kang weneh tegese qadha. Yuridu ngarepaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing gampang. Wala yuridu lan ora ngersakaken sapa si Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing angel. Walitukmilu lan yen to nyempurnaaken lan yo nyempurnaaken al iddata walitukmilu lan nyempurnaaken sapa sira kabeh al iddata ing hitungan walitukabbiru lan supaya padha ngegungaken sapa sira kabeh Allah Ta'ala ala ma hadakum krana oleh nuduhaken sapa Allah kuming sira kabeh wa alakum lan supaya sira kabeh iku taskuruna padha syukur supaya sira kabeh. Kita syarahipun 980 gangsal. Poso mau ana ing sanjerone wulan Ramadan. Kang sanjerone wulan mau Al-Qur'an diturunaken saking Lauhil Mahfuz kanggo nuduhaken marang menungso. Lan dadi tandha terang saking pituduhe Allah Ta'ala. Lan saking kang bedaaken antarané hak lan batil. Sapa wonge hadir utawa tinemu ana ing wulan Ramadan dheweke kudu poso. Dene wong kang lara utawa isih sakjroning lelungan wong mau kepareng ora poso nanging wajib qadha ana ing liya dina. Allah Ta'ala ngersakaken gawe gampang marang kita kabeh lan ora ngersakaken gawe angel. Hitungane poso Ramadan mau kudu kita sira kabeh sempurnaken. Aja kanthi mokel. Lan kita sira kabeh kudu ngegungaken Allah Ta'ala kanthi takbiran nalika poso kita wis rampung sempurna. Kita takbiran ateges matur sembah nuwun dene Allah Ta'ala wis paring pituduh kita diweruhake carane ibadah marang Allah Ta'ala. Pun Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Allazi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.
Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang dan batil. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, asyahro, ada di bulan itu, sapa kamu kalau menangi bulan itu, ada di bulan itu, falyasumuhu, maka hendaklah kamu berpuasa, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, yufa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Yuridu wahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini adalah pertemuan ketiga yang membahas tentang masalah puasa. 183, 184, sampai 185. Kita membahas ini sudah 3 pertemuan ini. Ayat 183 kita sudah membahas. Di ayat 183 kita membahas tentang kewajiban puasa. Di ayat ini kita erat hubungannya dengan 2 ayat sebelumnya. Di ayat 183, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Lah, nang 184 niku diterangkan bahwa tidak semua orang yang beriman wajib puasa. Ada keadaan-keadaan tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang mana wong sing iman niku gak apa-apa gak puasa. Ini keterangan nih, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya, termasuk pekerja berat, termasuk hamil dan lain sebagainya. Ini sama kita bahas. Lah, tengah ayat niki, dari ayat 183 niku mboten disebutno kapan poso niku. Jenengan tingali 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibno poso atas kamu. Mboten disebutno kapan posoe. 184 ayyaman ma'dudat tasik harus disebutno. Tasik belum disebutkan kapan poso niku kapan. Tidak disebutkan. Baru tenggone ayat 185 niki disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa rahasianya kok Gusti Allah niku tidak langsung serta-merta menurunkan perintah puasa di bulan Ramadan, tapi bertahap. 183 kewajibannya orang-orang yang beriman puasa, 184 ayyaman ma'dudat ila akhirih, baru nanggone ayat niki disebutno poso niku wajib ing dalam bulan Ramadan. Apa rahasianya kok Allah itu tidak serta-merta sekaligus langsung mewajibkan puasa Ramadan langsung seketika itu? Jawabnya agar orang-orang yang beriman itu menyiapkan psikologinya, agar dia bersedia menerima kewajiban itu. Lek wong-wong wis menerima, pertama diperintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya wis poso menerima, atine menerima, terus dikandani ayyaman ma'dudat, terus mantun iku teng ayat niki syahru Ramadana, bulan Ramadan. Jadi psikologi orang-orang yang beriman niku disiapkan bertahap demi bertahap. Tidak serta-merta langsung poso Ramadan mboten. Setahap demi setahap. 183, 184, ternyata nang 185 dikongkon poso Ramadan. Lah, bulan Ramadan, bulan Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa ini mana? Bulan Ramadan, bulan Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah tenggone
Al-Quran. Tidak ada bulan selain Ramadan yang disebut oleh Allah nang Al-Quran. Sampeyan doleki kata Rajab, kata Muharram, kata Safar, Rabiul Awal, apapun bentuk nama bulan itu boten enten nang Al-Quran sama sekali kecuali Ramadan. Saking mulianya Ramadan, sampai Ramadan itu hanya satu-satunya nama bulan yang disebutkan. Ibarat ketika ada sebuah acara, entah niku peringatan hari besar atau apapun, seorang MC niku seringkali dalam setiap momen MC niku seringkali seorang MC itu menyebut beberapa nama. Dumateng Pak Kiai niki, Pak Kiai niki yang saya hormati, Kiai A yang saya hormati, Kiai B yang saya hormati, yang saya selalu menantikan fatwa-fatwanya. Sing disebut itu karena dia dimuliakan, atau dia mempunyai kedudukan yang mulia, atau dia secara zahir menjadi orang yang mulia di muka di perkumpulan niku, nang desa niku nopo. Yang jelas orang yang disebut oleh MC niku tidak sama dengan orang yang tidak disebut namanya. Contohnya mau misalnya orang mulutan nang kene, MC ini nyebut jenengku tapi jenenge Sairi gak disebut misalnya. Berarti kan saya dimuliakan oleh MC itu sementara Sairi boten. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan itu sebegitu dimuliakannya oleh Allah sampai hanya Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah tenggone jero Al-Quran. Sampeyan goleki bulan apa saliyane bulan Ramadan niku mboten enten nang Al-Quran disebut nama bulannya. Pun. Tentang tafsir Al-Qurtubi. Qauluhu ta'ala syahrul Ramadan. Qala ahli tarikh. Ahli sejarah berkata tentang tafsir Al-Qurtubi. Awal man shoma Ramadana Nuhun alaihi salam. Lamma kharaja minas safinah. Ahli sejarah berpendapat orang yang pertama kali diperintahkan untuk menerima puasa Ramadan itu Nabi Nuh. Pendapat yang pertama. Nabi Nuh itu kalau tentang tafsir Al-Qurtubi adalah orang yang pertama kali diperintah oleh Allah untuk menjalankan perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Waqat taqaddama qaul Mujahid. Tapi pendapat Mujahid beda lagi. Kata Allah Ramadan ala kulli ummatin. Menurut Imam Mujahid, Allah itu mewajibkan Ramadan kepada setiap umat. Maka ini sampun diterangkan ketika kalau nerangno ayat 183, setiap agama itu mempunyai puasa. Bahkan dikatakan Nasrani, Yahudi itu awalnya juga diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Teng mriki dikatakan bahwasanya gak hanya ket Nabi Nuh, setiap umat wa ma'lumun annahu kana qabla Nuhin umamun. Dan sudah menjadi hal yang maklum bahwasanya ada umat sebelum Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris. Itu makanya tentang tafsir As-Sawi dikatakan bahwasanya perintah puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam ila nabiyina sampai nabi kita. Jadi setiap umat itu menerima tentang tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan mereka menerima perintah puasa Ramadan. Tapi nggih enten lanjutane teng mriki wallahu alam, ya hanya Allah yang tahu. Tapi menurut pendapatnya seperti itu. Pun syahr. Ini bahasa syahrin. Syahr, nggih. Syahr itu wasyahru mustaqun minal ishari. Kata syahr itu diambil dari kata al-ishhar. Apa al-ishhar itu? Li'annahu mustahirun la yata'azzaru ilmuhu ala ahadin yuridahu. Ishhar itu adalah sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Makanya ono istilah masyhur, berarti kan orang yang sudah dikenal, masyhur. Dari kata isim maf'ul menjadi bentuk objek.
Jadi syahr, bulan itu sudah dikenal oleh umat manusia. Napa maneh jenengan bayangno ribuan tahun yang lalu ketika listrik durung ono niku cahaya rembulan itu apa? Sangat diandalkan. Jadi ketika purnama niku wong sampai seneng makanya terciptalah lagu lir-ilir dan lain sebagainya. Itu betapa sinar rembulan karena pada saat itu bayangkan ribuan tahun yang lalu belum ada polusi ya gurung ono sakniki polusi sekakean asap pakaian polusi nanggone angkasa kita di langit kita. Tapi bayangkan ribuan tahun yang lalu polusi dereng enten, cahaya rembulan itu menjadi sangat diandalkan ketika purnama terus mendekati akhir bulan hilang sehingga ketika awal hilal, delai hilal itu orang-orang tahu kalau ini sudah masuk awal bulan. Saat ini kan hilal ini kan rame lek bulan Ramadan, Syawal ambek Dzulhijjah. Liyane niku wis karo iki tanggal 1 ta tanggal 29 ta tanggal 30 karo. Tapi di masa itu bulan itu menjadi sesuatu yang sangat dikenal oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Sebab pada saat itu nggih durung ono apa-apa. Jadi makanya dikatakan syahr niku dari kata al-ishhar, sebab bulan itu sudah dikenal dan diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Pun. Saniki kata Ramadan. Ramadan wa Ramadanu ma'khudun min Ramadan. Kata Ramadan itu dari kata Ramadan. War Ramadahu syiddatul harri. Ramadan itu dari kata Romado atau romdohu bermakna syiddatul hurri, banget panasnya. Bisa jadi setiap bulan Ramadan nanggone Ramadan itu memang sangat panas dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ramadan itu panas mungkin boten karena mendekati engko lek wis musim kemarau saniki wingi wulan napa wingi Maret napa April engko suwe-suwe kan jadi Desember kok musim udan. Cuman ketika Ramadan itu panasnya luar biasa sehingga ketika kita bulan Ramadan ndelok es tebu mbek es teh niku nikmati luar biasa. Ndelok tok niku lho, wah enak rek balang gak Ramadan niku biasa-biasa saja. Jadi saking terbakar panas. Jadi Ramadan itu diambil dari kata Ramadan atau Ramadan aisyatul hurri, banget panasnya. Jadi memang aslinya gak niat mokel ro es tebu, ro es teh melipir. Aslinya gak niat, terus panas gak kuat. Ini kan iki ono sing model-model koyo ngoten niku. Omane melipir sampai melipir nang soto bisa, tambah nemen maneh lho. Lah, ada juga yang berpendapat li anna ma sumiya Ramadan li annahu yarmudu adzunuba. Ayyahruga bil a'mali as-solihati. Dikatakan Ramadan, ada juga yang berpendapat wakila. Ada juga yang berpendapat dikatakan Ramadan karena sesungguhnya Ramadan itu membakar dosa-dosa. Yang dimaksud adalah membakar dosa-dosa itu bil amali sholihati, dengan amal-amal soleh. Sudah menjadi hal yang umum, ketika bulan Ramadan itu amal ibadah kita ini cenderung meningkat. Umumnya seperti itu. Nang jero Ramadan bengi tadarus, bahkan ono sing sampai sak minggu khatam sekali. Tapi ketika bulan Ramadan wis mari Quran wis didelek wis gak tau maca maneh lek gak ono khataman nang ngene musala utawa nang omahe wong. Tapi sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang umum. Ketika bulan Ramadan itu ibadah seseorang itu cenderung meningkat. Engko lek wis mari entek Ramadane wis buyar kabeh. Wis sesuatu hal yang lumrah lah kaya ngoten. Makanya iki kalau ngomong
Harusnya tidak seperti itu, harusnya kan dipertahankan, tapi susah lah, sulit. Makanya kalau ngomong ini ketika 2 pertemuan yang lalu, padahal Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Tuhan yang sama ketika kita berada di luar Ramadan. Tapi kenapa kita memperlakukan ibadah kita itu berbeda? Sebuah renungan lah. Cuman cenderungnya memang seperti itu. Ketika bulan Ramadan, amal ibadah seseorang itu meningkat. Karena amal ibadah meningkat, maka amal-amal itu membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentu dosa-dosa yang sifatnya hakullah, itu hakul adami, itu akan terbakar, itu akan terhapus oleh amal-amal soleh yang kita kerjakan pun. Makanya niku teng tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku sampai matur wa'lamu ayyuhal mu'minun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teng tafsir Al-Jailani berkata, ketahuilah wahai orang-orang yang mukmin, anna afdhalasy syuhuri indallahi, sak temene bulan sing paling afdol di sisi Allah, wa arfa'aha qadran, paling dhukur kadarnya, derajatnya, wa martabatan, dan kedudukannya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Lanjutannya ayat allazi unzila fihil Qur'an, bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Sudah menjadi hal yang kita ketahui, hal yang maklum bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi yang gak kabeh wong ngerti, diturunkannya Al-Qur'an itu dalam 2 bentuk penurunan. Al-Qur'an itu diturunkan dalam 2 bentuk penurunan. Yang pertama, tafsir Jalalain itu dikatakan minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Jadi yang pertama penurunan yang pertama itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz nanggone langit dunia. Di beberapa tafsir termasuk tafsir Al-Qurtubi dikatakan Baitul Izzah fi sama'id dunya. Jadi jumlatan wahidatan, dengan sekali turun sekaligus. Jadi semua ayat yang berjumlah 6.236 ayat, 6.300, jumlah semua ayat Al-Quran itu diturunkan dalam satu waktu. Penurunan yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu penurunan yang pertama. Nanggone dari Baitul Izzah nanggone dunyo itu diturunkan selama wakila 23 tahun. 10 tahun nang 13 tahun nang Mekah, 10 tahun nang Madinah. Selama 23 tahun Al-Qur'an itu turun dari Baitul Izzah, dari langit dunia, itu ke permukaan bumi itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, baik penurunan yang pertama dari Lauhul Mahfuz nang Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah nanggonin dunyo, itu semuanya turunnya di bulan Ramadan. Jadi keduanya itu diturunkan sama-sama di bulan Ramadan. Karena itu Ramadan punya keistimewaan, nanggone jero Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dados Quran itu adalah firman yang mulia, diturunkan pada waktu yang mulia, diturunkan kepada hambanya yang mulia, di tempat yang mulia, untuk manusia yang mulia, agar manusia itu mendapatkan kemuliaan. Al-Quran firman yang mulia, kalamullah, diturunkan pada waktu yang mulia, Ramadan, diturunkan pada hambanya yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diturunkan di tempat yang mulia, nanggone Mekah, diturunkan untuk manusia yang mulia. Manusia wakeh tunggale, tapi hanya manusia-manusia yang beriman itulah yang mulia, yang beriman pada Allah,
dan seterusnya wingi sampun kita bahas, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan agar mereka itu mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi Al-Qur'an itu dua penurunan itu baik dari Lauhul Mahfuz nang Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah nang gone dunya itu sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Nah, yang kita peringati, yang kita terkenal dengan istilah hari Nuzulul Quran, itu adalah peristiwa di mana Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama. Itu artinya penurunan yang kedua dari Baitul Izzah nanggone dunya. Dan itu sering diperingati ketika malam 17. Malam 17 Ramadan. Cuman, sebagai informasi tambahan mawon, sebagai pengetahuan mawon, sajane ulama itu berbeda pendapat. Tak hanya tanggal 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19, bahkan ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Teng tafsir Ibnu Katsir, tafsir kula beto, teng tafsir Ibnu Katsir, tafsir kula beto. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, tafsir Ibnu Katsir, rawinya panjang langsung kula potong. Qol anzalat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Wa unsilat at-Tauratu li sittin madhaina min Ramadan. Kitab Taurat itu diturunkan tanggal 6 Ramadan. Wal Injilu li salasa asyrata khalat min Ramadan. Injil itu diturunkan tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu tanggal 24 Ramadan. Jadi makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu bukan malam-malam ganjil. Enten sih berpendapat seperti itu, malam 24. Jadi ojo terlalu ngejar malam ganjil, sebab ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam 24. Lailatul Qadar ketika Al-Quran turun, dari Lauhul Mahfuz nang Baitul Izzah, itu kan tenggone tafsir Jalalain mang dikatakan, minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya fi lailatul qadri. Jadi penurunan pertama Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz nanggone Baitul Izzah, itu nanggone Lailatul Qadar. Makanya ada beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i itu berpendapat Lailatul Qadar itu lek malam selikur, malam 23 pancet setiap Ramadan pancet. Jadi gak pindah-pindah, walaupun menurut Imam Ghazali, menurut Imam Abu Hasan Asyadzili itu tergantung awal waktunya, awal waktu puasa kapan. Cuman kan pendapat kayak ngono kan yo apa? Nggih boleh-boleh saja lah. Bisa jadi kan yo nopo repot, negara kene mbek negara lain beda awal puasanya. Sing jelas nggih, kaya Imam Syafi'i itu berpendapat Lailatul Qadar itu ya lek malam 23 sama terus setiap tahunnya. Ada juga yang berpendapat malam 17. Malam 17 terus setiap tahunnya. Setiap tahunnya malam 17 terus. Sing berpendapat malam 17 terus itu diambil dari lafaz Lailatul Qadar nanggone Al-Qur'an sing jumlahe disebut 3 kali, sementara huruf Lailatul Qadar ana 9 sama ping 3 ketemu 17. Itu setiap tahunnya nggih ngoten. Nah kene dikatakan 24. Nah tafsir Ibnu Katsir nggih, tafsir wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadana. Ada hadis lain riwayat Sayyid Jabir bin Abdullah wa fihi
An-Zabura unzila li isnatai asyrata khalat min Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan dari Jabir bin Abdullah, Zabur itu diturunkan tanggal 12 Ramadan. Wal Injil li samani asyrah. Sementara Injil diturunkan tanggal 18 Ramadan. Apapun itu, ya, apapun itu yang jelas berarti semua kitab-kitab, ya, semua kitab-kitab yang diturunkan baik Suhuf ataupun kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran itu semuanya diturunkan ketika bulan Ramadan. Pinten menit Cano? 30. Niki mang persiapan kula mepet. Terus Yes, mepet ngoten wani kok sakjane rencana prentun tapi enten sing bacaan jarene nggih pun. Terus sampai mriki mawon keterangannya insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Minggu Kamis minjing Narian. Pun mugi-mugi diparingi sehat kabeh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihha wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihha wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihhata wal 'afiyah. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.